in the sky. He's the one who hung the stars. One by one. 3, 2. Halo adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Kak harap semuanya dalam keadaan sehat selalu ya, sukacita selalu dan juga terus diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, sebelum kita memuji nama Tuhan dan juga akan bersekutu bersama-sama, siapkan diri kalian baik-baik ya. Yang belum cuci muka sekarang cuci muka dulu. Yang sekarang belum sikat gigi dulu. Yang mau sarapan, boleh sarapan dulu ya, supaya kalian harus memastikan bahwa kalian baik-baik aja, kalian sudah siap, kalian tidak ngantuk lagi, kalian harus semangat untuk belajar firman Tuhan dan juga memuji nama Tuhan bersama-sama. Oke, sebelum kita akan memuji nama Tuhan, kita berdoa dulu yuk. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami diberikan kesehatan, kami diberikan kekuatan, sehingga kami bisa belajar firman Tuhan bersama-sama. Tuntun kami Tuhan, berkati juga teman-teman kami yang mungkin saat ini belum bisa hadir. Berkati mereka Tuhan, mungkin mereka sedang sakit atau bahkan juga mereka saat ini masih terlelap oleh karena kelelahan mereka. Berkati mereka Tuhan Yesus, berkati juga koneksi internet yang kami pakai pada pagi hari ini, supaya semuanya bisa berjalan dengan baik dan kami bisa memuji nama Tuhan bersama-sama, mempelajari firman Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Yuk, Kak Andika sekarang ajak kalian untuk bangkit berdiri, kita akan memuji nama Tuhan bersama-sama. Sekarang kita akan belajar firman Tuhan ya. Siapkan diri baik-baik. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari 2 Korintus pasal yang kedua ayat ke-5 sampai 11. Kita akan baca bersama-sama ya. Yuk, silakan Alkitabnya dan juga di layar akan ada. Kita akan baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi jika ada orang yang menyebabkan kesedihan, maka bukan hatiku yang disedihkan, melainkan hati kamu sekalian.
atau sekurang-kurangnya supaya jangan aku melebih-lebihkan hati beberapa orang di antara kamu. Bagi orang yang demikian sudahlah cukup teguran bagi sebagian besar dari kamu, sehingga kamu sebaliknya harus mengampuni dan menghibur dia, supaya ia jangan binasa oleh kesedihan yang terlampau berat. Sebab itu aku menasihatkan kamu supaya kamu sungguh-sungguh mengasihi dia, sebab justru itulah maksudnya aku menulis surat kepada kamu, yaitu untuk menguji kamu apakah kamu taat dalam segala sesuatu. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kebuat oleh karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita. Sebab kita tahu apa maksud. Oh ya adik-adik, ada nggak di antara kalian yang minggu ini kalian merasa sakit hati sama teman kalian? Karena mungkin teman kalian menyakiti kalian, membuat jengkel kalian, atau membuat emosi kalian. Mungkin ketika kalian meminta bantuan kepada dia, misalnya Lela misalnya, kemarin ada tugas bahasa Indonesia nih, kamu tolong kirimin dong materinya. Tapi ternyata Lela, nggak mau, makanya kemarin kamu jangan telat-telat dong, makanya kamu kemarin jangan keluar-keluar, jangan izin mulu. Terus kalian merasa kesal, merasa sakit hati karena tidak ditolong. Ada yang pernah mengalami seperti itu? Nah, jangan sampai kalian merasa kesal ataupun emosi ya. Kalian harus mengampuni orang yang seperti itu. Karena seperti itu jugalah apa yang Tuhan mau kita lakukan dalam kehidupan kita. Sama seperti nasihat Rasul Paulus tadi, dia menasihatkan kepada jemaat yang ada di Korintus supaya mereka mau mengampuni kesalahan orang-orang yang membuat mereka sakit hati, yang membuat mereka sedih gitu ya. Kalau kita baca bersama-sama tadi, ternyata jemaat di Korintus itu merasakan kesedihan. Ternyata adik-adik, kalau kalian tahu, Paulus juga ketika mengirimkan surat ini, ketika menuliskan surat ini sebelumnya, dia juga merasakan kesedihan. Karena dia ternyata tidak bertemu dengan jemaat saat itu secara langsung. Kalau sekarang kan kita gampang ya, kita bisa kirim email, kita bisa Google Meeting, pakai Zoom, atau bahkan juga pakai WhatsApp untuk mengirimkan pesan. Tapi pada waktu itu harus ditulis secara manual dan dikirimkan. Dan hal yang menyedihkan lagi adalah pada waktu itu Rasul Paulus ada di penjara. Kenapa? Karena Rasul Paulus waktu itu memberitakan Injil, sehingga dia tidak disukai oleh orang-orang. Dia dibenci, bahkan juga terancam hukuman mati oleh karena orang-orang yang ada di sekitar menolak Tuhan Yesus. Bahkan juga jemaat yang ada di Korintus tadi, mereka juga dibenci, mereka dikucilkan oleh orang-orang yang ada di sana, mereka yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh karena itulah Rasul Paulus menasihatkan supaya jemaat yang ada di sana memberikan pengampunan kepada orang-orang lain yang membuat mereka sakit hati. Sama seperti di ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10 mengajarkan kepada kita bahwa sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang kuampuni, maka hal itu kubuat oleh karena kamu di hadapan Kristus. Ini adalah alasan yang paling penting ketika kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Semua itu kita dasarkan kepada kasih Tuhan Yesus, kasih Kristus kepada kita semua. Coba bayangkan, mungkinkah kita bisa diselamatkan ketika kita tidak diampuni dosanya oleh Tuhan Yesus? Tidak akan pernah mungkin. Oleh karena itu, ketika Tuhan mau mengampuni kita, Tuhan mau menghapus dosa-dosa kita, Tuhan mau memberikan kita kebebasan, bahkan juga Tuhan memberikan kita keselamatan, kita juga harus mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Mungkin ada teman-teman yang menjengkelkan kita setiap hari, mungkin dia nanya-nanya tugas kepada kita, mungkin dia tidak memberikan bantuan kepada kita. Mungkin ketika tugas kelompok ya, namanya tugas kelompok, tapi yang mengerjakan hanya satu orang, kelompok yang lainnya nggak tahu kemana. Wah, itu Kak Adika juga sempat sebel tuh. Tapi kita bagaimanapun harus mengampuni orang yang seperti itu. Kita harus memberitahu teman-teman kita yang memberikan pola pikir yang salah. Ketika mendapatkan tugas kelompok, ya harus dikerjakan bersama-sama, jangan sendiri-sendiri, jangan mementingkan, bahkan juga jangan mengandalkan teman yang lainnya. Masa teman yang lainnya mengerjakan tugas tapi dia malah tidak mengerjakan tugas? Kita harus sabar. Kita harus mengampuni orang yang seperti itu. Atau mungkin ada teman-teman lain
yang membuat kalian kesal, atau teman-teman lain yang membuat kalian emosi setiap hari, jangan pernah benci mereka juga. Jangan balas kejahatan mereka dengan kejahatan juga, karena kita harus mengampuni. Bagaimanapun caranya kita harus mengampuni. Bersyukur ya kalau kalian punya hati untuk bisa mengampuni, karena hari demi hari kita akan diproses, dan Tuhan mau kita terus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mungkin orang yang sudah kita ampuni itu dia akan merasa tidak nyaman dengan kita. Mungkin ketika berpapasan dengan kita, melihat kita secara langsung, dia akan segera menyimpang, membuang muka dan lain sebagainya. Tapi kita harus tetap mengampuni. Bagian dia ya udah serahkan kepada dia. Kalau dia nggak mau mengampuni ya itu tanggung jawab dia. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan, kita harus mengampuni orang-orang yang berbuat salah seperti itu. Dan mungkin ada teman-teman kita juga yang ketika dia dibuat emosi, mungkin dia juga dibuat merasa kesal oleh karena teman yang lainnya, kita harus hiburkan dia. Jangan sampai dia merasa sedih. Sama seperti ayat yang sudah kita baca tadi ya, supaya dia juga terus-menerus dilanda oleh kesedihan, sehingga di ayat yang ke-11 tadi, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Jadi ketika kita atau juga teman-teman kita merasakan kesedihan, pasti dia akan meratapi kehidupannya. Betapa menyedihkannya hatiku gitu kan ya, betapa menyedihkan kehidupanku, apa-apa salah gitu kan. Orang yang aku mau ajak berteman, misalnya dia tidak mau berteman dengan kita. Nah, kita harus menolong teman-teman kita yang seperti itu. Gimana caranya? Pasti sudah tahu ya, kita kontak dia, kita hubungi dia, bahkan juga kita terus doakan dia, dukung dalam doa, doakan bersama-sama melalui telepon, melalui video call, maupun menggunakan Zoom meeting dan lain sebagainya gitu ya. Karena kita sudah semakin mudah untuk berinteraksi, kita harus menolong mereka. Oke, demikianlah firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini. Biarlah itu terus menjadi ingatan bagi kita, menguatkan kita, bahkan juga menolong kita supaya kita mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Sekarang saatnya Kak Andika meminta adik-adik untuk menyiapkan buku pelajarannya ya. Silahkan kalian tulis di bagian tengah ya. Nah, bagian ini nih. Silahkan kalian isi. Pernahkah kamu mengampuni orang lain? Tuliskanlah pengalamanmu di bawah ini. Dan ingatkah kamu kepada siapa saja kamu mengampuni? Oke, silakan diisi dulu ya. Kalau sudah, silakan isi yang di bagian belakangnya. Nah, ini dia. Kita harus belajar mengampuni. Jadi silakan adik-adik isi semua ya. Nanti kalau sudah isi, boleh dilaporkan, dikirimkan kepada Kak Andika. Ya adik-adik, ternyata pertemuan kita pada pagi hari ini sudah selesai. Kita sudah belajar firman Tuhan, bagaimana menjadikan sikap hidup mengampuni sebagai gaya hidup kita. Gaya hidup itu apa sih? Sama seperti ketika kita berpakaian ya, kita suka pakai pakaian yang casual misalnya, atau Kak Andika pakai baju batik gitu ya. Kita harus selalu pakai atau selalu kita gunakan gitu ya, gaya rambut, bahkan juga gaya berpenampilan kita, menggunakan parfum dan lain sebagainya. Mengampuni juga harus kita pakai sebagai gaya hidup kita. Oke, adik-adik, sekarang Kak Andika mengingatkan kalian supaya kita juga harus peduli. Kita harus memberi, yaitu kita harus memberikan persembahan kepada Tuhan. Silakan nanti bisa minta bantuannya kepada mama atau papa untuk mengirimkan persembahan kalian di nomor yang ada di bawah ini ya. Oke, terima kasih atas perhatian, bahkan juga kerjasamanya dan juga waktunya untuk kita boleh bersekutu, kita memuji nama Tuhan dan juga belajar firman Tuhan. Oh ya, satu lagi, kakak hampir lupa. Ya, kita akan menghafalkan ayat hafalan kita ya. Pada pagi hari ini ayat hafalannya nggak panjang kok. Bisa kalian lihat di sini. Nih dia. Ya, ayat hafalan dari 2 Korintus pasal yang kedua ayat 10 bagian A. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sekali lagi, 2 Korintus pasal 2 ayat 10 bagian A. Sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Amin. Sekarang kita akan tutup dalam doa.
Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, Bapa kami yang surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Kami sudah belajar firman Tuhan bersama-sama, kami sudah memuji nama Tuhan, dan bahkan Tuhan, kami mau belajar hari demi hari, kami mau mengampuni teman-teman kami, atau juga papa mama kami yang kami rasa mereka selalu berbuat salah. Berkati kami Tuhan dalam kehidupan kami, Kau berkati sekolah kami Tuhan, supaya kami bisa belajar dengan konsentrasi, kami bisa memahami setiap pengajaran yang diberikan oleh guru-guru kami dengan baik, bahkan juga setiap kebutuhan kami seperti koneksi internet, bahkan juga materi-material lainnya Tuhan Yesus. Kau berkati kesehatan kami Tuhan di masa pandemi COVID ini. Biar Tuhan tolong kami tetap sehat, tetap kuat, sehingga kami bisa menjalani semua kegiatan kami dengan baik. Dan kami percaya Tuhan bahwa Engkau selalu bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, terima kasih adik-adik. Selalu jaga kesehatan ya, selalu pakai masker kemanapun kalian pergi. Dan jangan lupa cuci tangan juga dimanapun kalian berada. Happy Sunday, Tuhan berkati. Bye-bye.